10 hari berdoa, hari ke-8. Tajuk, Ibadah dan Perkabaran 3 Malaikat. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu pasal 14 ayat 7. Perkabaran malaikat pertama dan kedua. Sebagai anggota Gereja Masihi Advent hari ke-7, kita dipanggil untuk mengabarkan perkabaran akhir zaman yang sangat penting sehingga tidak ada hal lain yang mengalihkan perhatian kita. Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 8, halaman 302. Kita mengkhotbahkan perkabaran malaikat pertama terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Wahyu pasal 14 ayat 6. Mendesak semua orang untuk takut akan Allah, memuliakan Dia, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat 7. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahawa asal-usul manusia adalah istimewa, bukan evolusi. Kita memiliki Injil yang kekal tepat waktu dan tanpa batas waktu, penting dan kekal, perlu dan tidak pernah berakhir. Kita juga membagikan perkabaran dari malaikat kedua yang ditemukan dalam Wahyu pasal 14 ayat 8, sudah rubuh Babel. Perkabaran kudus ini memanggil semua pengikut Allah yang sejati untuk menolak semua bentuk penyembahan dan kepercayaan yang berasal dari manusia yang tidak berdasarkan firman Allah. Ini menjauhkan kita dari kepercayaan yang dikumpulkan secara acak yang tidak didasarkan pada kitab suci atau didukung oleh roh nubuat. Keluarlah dari Babel agar anda tidak mengambil bagian dari dosa-dosanya atau malapetakannya. Perintah berikutnya dari malaikat Wahyu pasal 18 ayat 4. Perkabaran suci ini adalah panggilan untuk berdiri terpisah dalam penyembahan sejati kita kepada Allah. Perkabaran malaikat ketiga, tapi, sahabat, jika dua perkabaran pertama sangat kuat, Ellen White mengatakan sesuatu yang cukup menakjubkan tentang perkabaran malaikat ketiga. Ellen White menulis dalam Letter 209, kekuatan, menyerukan perkabaran malaikat pertama dan kedua harus dipusatkan pada malaikat ketiga, 1899. Bagaimana? Karena perkabaran malaikat ketiga mengambil Injil abadi dari perkabaran pertama dan panggilannya untuk beribadah. Ini mencangkup panggilan malaikat kedua untuk berpisah dari ibadah palsu. Tetapi pemberitaan perkabaran ketiga ini berbeza dengan dua yang pertama kerana ia menyampaikan peringatan yang menakutkan. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 10. Perkabaran ini mengungkapkan penyembah binatang di bumi yang diberi tanda dan penyembah Tuhan yang dimeteraikan di surga. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu pasal 14 ayat 12. Tentang pesan ini Ellen White lebih lanjut mencatat, ini adalah kebenaran saat ini. Pesan ini adalah untuk pergi dengan perbezaan dan kekuatan yang besar. Ia tidak boleh dikaburkan oleh teori-teori dan tipu daya manusia. Letter 20, 1900. Saat kita berdoa hari ini, marilah kita meminta Tuhan untuk memberdayakan ibadah kita agar kita dapat dengan kuat menyatakan pesan akhir zamannya kepada dunia yang akan binasa.